Hai Teknokers, apa kabarnya hari ini? Berawal dari keresahan Mimin tentang segudang pertanyaan di kolom komentar pada setiap video tutorial Arduino yang menggunakan LCD 16x2. Yang kadang pertanyaannya tuh tidak bisa Mimin jawab di kolom komentar. Seperti, Bang, gimana caranya kalau memakai I2C? Bang, kenapa gak pakai I2C? Bang, kabelnya rumit. Bang, codingnya I2C. Bang, dan bang. Maka dari itu, Mimin akan menjawab semua pertanyaan tersebut lewat video ini. Untuk di video episode kedua season kedua ini, seperti yang telah disinggung barusan, kita akan kembali mempelajari bagaimana caranya menampilkan tulisan lewat LCD 16x2 tetapi menggunakan I2C. Jadi seperti biasa, jangan lupa buat dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan saat ada video baru dengan proyek baru dan lebih keren tentunya. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman, gak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Sekedar pemberitahuan, sebelumnya Mimin sudah membahas mengenai LCD ini. Jadi di video sekarang Mimin gak akan menjelaskan sebegitu detail tentang LCD ini. Jika kalian belum nonton video tersebut, mendingan tonton dulu deh videonya yang ada di pojok kanan atas video ini. I2C adalah sebuah komponen yang dimana digunakan untuk mengatasi kendala pemasangan kabel yang terlalu banyak pada LCD. Dengan menggunakan I2C ini, kabel yang digunakan cukuplah 4, yaitu PCC, ground, SDA, dan SCL. Selain tidak ribet, penggunaan I2C ini juga mengirit port output pada Arduino. Gak perlu berbasa-basi lagi, langsung aja kita rakit. Alat dan komponen yang kalian butuhkan adalah Arduino Uno, breadboard, I2C, LCD 16x2, dan beberapa kabel jumper. Pertama-tama, kita susun rangkaian seperti pada skematik ini. Kalian bisa pause atau download full project di video ini meliputi skematik dan program.ino di description box. Link sudah saya sertakan. Oh iya, sebenarnya kalian tidak membutuhkan breadboard seperti ini. Kalian bisa langsung menempelkan I2C ke LCD secara langsung dengan mengganti header pada LCD-nya dengan header kayak begini. Atau Mimin sering menyebutnya header ceweknya. Jika rangkaian sudah dipastikan sesuai dengan skematik, saatnya kita ke pemrograman. Nah, Teknokers, ini adalah programnya. Seperti biasa, di channel ini saya tidak akan menulis ulang program, melainkan hanya menjelaskan setiap baris pada programnya. By the way, sebelumnya di season lalu saya juga telah membuat video tentang cara menampilkan kata di LCD. Tetapi di video ini saya juga akan membuatkan video tutorial mengenai cara menampilkan kata di LCD, tetapi di video ini saya menggunakan I2C. Nah, tidak perlu berbanyak basa-basi untuk memperjelas bagaimana cara perbedaannya antara menggunakan I2C dan tidak menggunakan I2C. Di sini saya telah menyandingkan kedua program. Program yang atas yang telah saya tandai dengan pagar dan bintang supaya program tidak terbaca oleh komputer adalah program menampilkan kata di LCD tanpa I2C. Kemudian di program bawahnya atau program kedua adalah program menampilkan kata menggunakan I2C.
Nah, di program ini kita masih sama membutuhkan library. Maka dari itu kita harus terlebih dahulu menambahkan library dari I2C-nya. Caranya kalian pergi ke Sketch, kemudian Include Library, kemudian Add Chip Library. Nah, di sini tuh kalian disuruh untuk mencari di mana kalian meletakkan atau mendownload file library-nya. Nah, ini dia file library dari I2C. Caranya, kalian hanya tinggal mengklik open saja. Nah, library sudah tertambahkan. Di langkah selanjutnya, kita harus menulis program untuk menginisialisasikan nomor pin pada LCD. Programnya liquid crystal underscore I2C LCD dalam kurung 0x27,16,2. Sama halnya dengan program cara menampilkan kata di LCD tanpa I2C, yaitu programnya seperti liquid crystal LCD dalam kurung 12,11,5,4,3,2. Di sini juga sama, kita harus terlebih dahulu menginisialisasikan si LCD-nya. Nah, catatan 0x27 ini adalah alamat dari si I2C-nya. Terkadang beda I2C, beda juga alamatnya. Kalian bisa ganti alamat ini dengan alamat 0x3F ini. Jika pas saat nanti kalian menyalakan kemudian si LCD-nya tidak menampilkan kata sesuai dengan yang kalian inginkan, itu bisa saja alamat I2C-nya salah. Maka kalian tinggal ganti saja, sesuaikan mana yang cocok dengan si I2C-nya. Lanjut ke page setup. Nah, di page setup sendiri saya sama akan menyandingkan program yang tanpa menggunakan I2C dengan program yang menggunakan I2C. Hampir sama dengan program yang tanpa menggunakan I2C. Terlebih dahulu kita membuat program lcd.begin kurung buka kurung tutup. Kemudian dilanjutkan dengan lcd.setCursor dalam kurung 0,0. Ini tuh adalah program untuk mengset baris dan kolomnya, yang berarti kita mengset kolom ke 0 dan baris ke 0 untuk menampilkan katanya, atau dalam kenyataan kata tersebut akan ditampilkan di kolom ke-1 dan baris ke-1. lcd.print dalam kurung dalam tanda kutip please subscribe. Itu berarti kata yang akan ditampilkan adalah tulisan please subscribe. Kemudian selanjutnya sama, ada lcd.setCursor dalam kurung 0,1. Itu berarti kita mengset kolomnya di kolom ke-0 dan barisnya baris ke-1. Atau dalam kenyataan kita akan menampilkan tulisannya itu di kolom ke-1 dan baris kedua. lcd.print dalam kurung dalam tanda kutip Aztecno, yang artinya akan menampilkan kata Aztecno. Nah, itu dia teman-teman programnya. Tidaklah sulit untuk mengubah program yang tanpa menggunakan I2C dengan yang menggunakan I2C. Programnya sebenarnya mirip-mirip saja, hanya yang berbeda adalah menggunakan library-nya. Nah, itu dia, mudah-mudahan dapat kalian pahami, terutama untuk pemula. Langsung aja kita cek dulu programnya, apakah ada yang error atau tidak. Program tidak ada yang error, langsung aja kita upload ke board Arduino. Nah, itu dia cara mengubah sketch program LCD 16x2 ke program LCD 16x2 yang menggunakan I2C. Cara ini berlaku untuk setiap percobaan tutorial Arduino sebelumnya yang menggunakan LCD 16x2 dan kalian ingin menggantinya dengan si I2C ini. Perlu diingat pula, fungsi trimpot ini adalah sebagai pengatur kontras pada LCD-nya. Jika tulisannya gak muncul, jangan dulu panik. Bisa saja kontrasnya memang terlalu kecil, maka dari itu kita perlu memutarnya dengan obeng seperti berikut. Sebagai sarana untuk latihan, kalian bisa mengkreasikan program ini menjadi lebih menarik lagi, seperti menampilkan angka secara berurutan atau menginputkan tulisan melalui serial monitor. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Teruslah berinovasi dan berkreasi.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat, memotivasi, dan membantu kalian dalam sama-sama belajar pemrograman Arduino. Saya minta dukungannya untuk membuat channel ini selalu upload video setiap minggunya dan memberikan tutorial lebih menarik lagi pastinya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian bisa terbantu dan termotivasi untuk sama-sama belajar Arduino. See you next video di minggu depan. Bye, saya Jat, pamit undur diri.